Nah, setelah diteliti lebih ditambah menjadi 8 menit. Yang artinya dari Abduli dulu Kisya Musiila. Nah, ikut sholat bersama Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami di sini kelompok 1 alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini kami ingin mempresentasikan, menjelaskan materi ilmu falak yang telah kami pelajari selama 1 semester ini, yaitu materi mengenai waktu subuh. Shalawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Di sini kami kelompok 1 khususnya akan menjelaskan mengenai waktu subuh yang ada di Indonesia. Pada masa kini waktu subuh di Indonesia khususnya dari Majelis Tarjih Muhammadiyah menambahkan waktu 8 menit untuk waktu subuh di Indonesia. Kenapa bisa ditambahkan 8 menit? Karena waktu beberapa tahun lalu itu ada salah seorang dari warga Timur Tengah yang sedang berkunjung ke Indonesia, lalu beliau merasakan bahwa waktu subuh di Indonesia ini masih terlalu cepat, terlalu gelap. Jadi masih gelap, tapi di Indonesia udah pada berkumandang azan subuh. Jadi mulai disitulah dilakukan penelitian khususnya mengenai waktu subuh ini. Nah, setelah diteliti lebih dalam, ternyata waktu subuh di Indonesia ini fajarnya belum tampak. Makanya kenapa warga Timur Tengah ini merasakan bahwa waktu subuh ini terlalu cepat, karena setelah diteliti fajar belum tampak di Indonesia, di langit-langit Indonesia. Seperti itu. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwasannya matahari di Indonesia ini fajarnya belum tampak ketika masuk waktu subuh, karena posisi matahari masih berada minus 20 derajat di bawah ufuk. Nah, ufuk itu apa sih? Ufuk itu merupakan perbatasan yang menandakan adanya langit dan lautan. Itu biasanya terlihat di lautan lepas. Ini misalnya ini itu ufuk. Yang atas ini merupakan langit dan di bawahnya itu lautan. Biasanya itu ada garis yang membatasi, itu namanya ufuk. Karena posisi matahari masih minus 20 derajat di bawah ufuk, maka Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menetapkan bahwasannya dalam menetapkan waktu subuh itu
dinaikkan ataupun dikurangi derajatnya. Yang tadinya 20 derajat, minus 20 derajat menjadi minus 18 derajat. Karena di dalam materi ataupun ilmu falak ini 1 derajat itu dihitung 4 menit, maka minus 20 derajat ke 18 derajat itu 2 derajat. Jadi 4 dikali 2, 8 menit. Berarti waktu subuh di Indonesia ditambah menjadi 8 menit. Karena pada saat minus 18 derajat itu posisi matahari sudah naik sedikit. Baik, selanjutnya saya akan membacakan dalil-dalil dan hadis tentang terkaitnya waktu subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Faiza sma'nantum faqimus shalah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Yang selanjutnya terdapat di dalam hadis yang berbunyi An Abdillah bin Amr bin al-Ashi anna Rasulullah alaihi wasallam qala waqtu zuhri iza zalati samsu wa kana zillu rajuli katurihi ma lam yahduril ashri wa waqtul asri ma lam tasfaru samsu wa waqtu sholatil maghrib ma lam yaghibi syafaqu wa waqtu sholatil isya ila nisfil laili awsati wa waktu salati subhi min tulu'il fajri malam tatlu asyamsu fa iza talati samsu famsik anis salati fa innaha tatlu baina qarna syaitan. Yang artinya dari Abdullah bin Amr bin As bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waktu zuhur apabila matahari tergelincir sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya, yaitu selama belum masuk waktu asar selama matahari belum menguning, waktu maghrib selama mega merah belum hilang, waktu isya sampai tengah malam, waktu subuh mulai terbit fajar selama matahari belum terbit. Apabila matahari telah terbit, maka jangan kamu lakukan sholat, karena matahari itu muncul di antara dua tanduk setan. Hadis riwayat Muslim. Dan terdapat pula pada Quran Surat At-Takwir ayat 18 yang berbunyi wasubhi idza tanaffas, yang artinya demi subuh apabila fajar telah menyingsing. Dan terdapat pula pada Quran Surat Al-Isra ayat 78 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Yang artinya, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Dan laksanakan pula sholat subuh, sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surat Al-Isra ayat 78. Selanjutnya terdapat di dalam potongan surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimus siyama ila lail. Yang artinya, makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datangnya malam.
Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Selanjutnya terdapat dalam hadis yang berbunyi, Anna Aisyata akhbarathu qalat kunna nisa'ul mu'minati yashhadna ma'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salat al-fajri mutalafi'ati bimurutihinna thumma yanqalibna ila buyutihinna hina yaqdina salata la ya'rifuhunna ahadun minal ghalasi, yang artinya bahwasanya Aisyah telah mengabarkan kepadanya dan ia mengatakan, kami wanita-wanita mukminat pernah ikut sholat bersama Rasulullah SAW dengan menutup wajahnya dengan kerudung, kemudian kembali ke rumah mereka masing-masing setelah selesai sholat tanpa diketahui oleh seorang pun karena hari masih gelap. Hadis riwayat Al-Bukhari. Teman-teman yang berbahagia, dari tadi kan kita sudah mendengar nih kata-kata fajar, fajar sodik. Gitu. Sebenarnya apa sih fajar itu? Apa sih fajar sodik itu? Nah, fajar sodik itu adalah cahaya putih yang menyebar di ufuk timur sebagai batas antara waktu, batas antara akhir malam dengan permulaan pagi. Nah, fajar sodik ini sebagai penanda dimulainya waktu subuh. Apa sih waktu syuruk itu? Waktu syuruk sendiri merupakan waktu yang menandakan bahwa matahari telah terbit. Kadang-kadang orang menyalahgunakan pengertian ini. Ada yang melaksanakan sholat ataupun menyebutnya sebagai waktu duha dan lain-lain. Tetapi setelah apa yang saya pelajari di ilmu falak, bahwasannya ketika waktu syuruk ini kita tidak diperbolehkan melaksanakan sholat karena matahari telah terbit. Dan jika kita ingin melaksanakan sholat sunnah duha, maka kita akan menunggu waktu sekitar maka kita harus menunggu waktu kurang lebih sekitar 20 menit setelah waktu syuruk. Maka diperbolehkan melaksanakan sholat duha. Sekian penjelasan singkat yang saya dapat jelaskan, semoga kalian semua dapat memahaminya. Asal selama matahari belum menunggu. Dan terdapat pula pada Al-Quran Surat Al-Isra ayat 78. Aisyah tak akhbarat Sinar surya perlahan mulai Nanti. menghilang. Suara gitar Pandangan siang dengan pagi, batas waktu malam dengan dengan awal pagi. Sahabatku yang super. Ya, video. Serius. Tidur dengan Oh no 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 no.